Halo guys, selamat datang di channel Apres. Aku Naya sebagai tutor biologi. Dan aku Devi sebagai waiter yang akan mendampingi kalian di ruang belajar. Di video kali ini kita akan belajar mengenai biokonversi energi surya. Baik teman-teman, kita masuk pada materi keempat, yakni biokonversi energi surya. Nah, biokonversi energi surya sendiri memiliki pengertian perubahan energi matahari atau surya oleh organisme autotrof menjadi energi kimia berupa bahan organik. Nah, organisme itu kan terbagi ada autotrof dan ada heterotrof. Dan autotrof ini adalah organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri seperti tumbuhan. Sementara manusia, hewan, dan lainnya itu merupakan organisme heterotrof yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu dia mengambil makanan dari organisme autotrof. Nah, kita akan membahas tentang fotosintesis. Fotosintesis sendiri terjadi pada jaringan mesofil, lebih tepatnya pada jaringan palisadi atau jaringan tiang dan bunga karang. Nah, reaksi fotosintesis merupakan reaksi redoks karena adanya perpindahan elektron. Lalu selanjutnya oksigen dihasilkan dari fotolisis air. Dan terakhir, fotosintesis sendiri terdiri dari reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, ini adalah reaksi umum fotosintesis, di mana karbon dioksida lalu ditambah dengan air akan menghasilkan produk berupa glukosa dan oksigen. Nah, ini semua koefisien depannya 6, kecuali glukosa. Nah, glukosa ini dapat berupa daging buah misalnya, yang rasanya, glukosa tidak selalu manis, tapi dia dapat, nah, lalu yang dimaksud dengan oksigen dihasilkan dari fotolisis air adalah diadakannya suatu percobaan, semisal kita katakan saja ditandai. Nah, di sini karbon dioksida ditandai, lalu dia menghasilkan suatu produk yang terdiri dari atas glukosa, air, dan oksigen. Akan tetapi bintang merah ini dia tidak muncul di produk, yang dimana artinya oksigen tidak dihasilkan dari karbon dioksida. Lalu diadakan lagi percobaan kedua, di mana yang ditandai adalah H2O atau air. Nah, lalu ketika ada produknya, lalu tanda merah ini muncul kembali, yang memiliki arti bahwa oksigen yang di sini dia dihasilkan dari fotolisis air atau H2O pada reaktan. Nah, selanjutnya kita masuk pada reaksi terang. Reaksi terang terjadi di membran tilakoid dan hasilnya adalah ATP, NADPH, dan O2 atau oksigen. Dan produk akhirnya merupakan air. Nah, ini adalah urutan utama dari reaksi terang, ada aktivasi klorofil, fotolisis air, dan transport elektron siklik dan non-siklik. Pada aktivasi klorofil, nah foton ditangkap dari cahaya matahari oleh klorofil. Nah, hal tersebut akan memicu eksitasi atau pelepasan elektron dari klorofil. Akibatnya, klorofil yang di dalam menjadi tidak stabil. Lalu yang kedua ada fotolisis air, yakni proses pecahnya molekul air oleh elektron yang berasal dari fotosistem 2. Pemecahan ini menghasilkan ion hidrogen, elektron, dan oksigen. Nah, untuk oksigen, dia selanjutnya akan dilepaskan ke udara yang dapat kita hirup. Dan terakhir ada transport elektron, dan kedua sistem ini akan menghasilkan ATP dan ADP. Nah, sistem transport elektron siklik dan non-siklik biasa juga disebut dengan fotofosforilasi siklik dan non-siklik. Nah, ini merupakan suatu siklus terjadinya reaksi terang. Pertama-tama, fotosistem 1, dia akan menangkap foton. Hal tersebut mengakibatkan elektron di dalamnya tereksitasi. Nah, lalu terbentuklah ion hidrogen, elektron, dan oksigen. Dan kemudian oksigen ini akan dilepaskan ke udara. Nah, elektron hasil pemecahan molekul air masuk ke dalam fotosistem 2, lalu diterima oleh akseptor elektron.
yang di atas ini. Lalu selanjutnya elektron diangkut menuju sitokrom sehingga terjadi peningkatan energi. Nah, energi tersebut digunakan untuk mengubah ADP menjadi ATP atau adenosine trifosfat. Nah, selanjutnya elektron dari sitokrom dia akan menuju ke fotosistem 1, lalu ke akseptor elektron atau ke penerima elektron berikutnya. Nah, elektron akan diterima oleh senyawa NADP. Nah, karena ada elektron, maka lalu terbentuklah NADPH, dan H ini merupakan hasil dari pemecahan H2O pada proses awal. Nah, elektron dari fotosistem 1, dia akan diangkut menuju akseptor elektron, menuju kompleks sitokrom, lalu kembali lagi ke fotosistem 1. Nah, tapi proses ini berlaku ketika kebutuhan ATP-nya kurang memenuhi atau kurang tercukupi. Selanjutnya ada reaksi gelap yang terjadi di stroma, dan dia memerlukan ATP dan NADPH dari proses reaksi terang tadi. Lalu produk akhirnya berupa glukosa. Nah, proses utama dari reaksi gelap itu ada fiksasi CO2 atau karbon dioksida, reduksi senyawa PGA atau fosfogliserat, fosfoglyceric acid atau asam fosfogliserat, lalu yang terakhir ada regenerasi RUBP. Fiksasi CO2, dia diawali dengan pengikatan atau fiksasi karbon dioksida dan senyawa ribosa bifosfat atau RUBP oleh enzim Rubisco. Nah, pengikatan ini akan mengakibatkan terbentuknya molekul dengan 6 atom karbon yang tidak stabil. Nah, lalu molekul ini akan dipecah menjadi 12 molekul PGA. Nah, selanjutnya fosfat ini diterima PGA dan dari ATP. Hal tersebut mengakibatkan terbentuknya senyawa 1,3 bifosfogliserat. Lalu senyawa tersebut akan direduksi oleh NADPH menjadi senyawa fosfogliseraldehid 3P atau yang disebut dengan PGAL. Nah, senyawa ini senyawa PGAL yang terbentuk akan digunakan sebagai bahan baku untuk glukosa dan pembentukan RUBP. Nah, setelah itu RUBP ini akan meregenerasi sendiri. Nah, pada awalnya 6 molekul RUBP ini memfiksasi atau mengikat molekul CO2 dari udara dengan bantuan enzim Rubisco. Nah, akibatnya terbentuklah 6 molekul dengan 6 atom C yang belum stabil. Lalu 12 molekul PGA ini, dia akan mendapatkan 12 gugus fosfat dari 12 ATP yang di sini. Lalu terbentuklah 12 molekul 1,3 bifosfogliserat. Nah, 12 molekul yang ini, dia akan menerima ion H+ dari NADPH, sehingga menjadi NADP-. Nah, lalu dari 12 molekul fosfogliseraldehid ini akan terjadi percabangan. 2 molekul fosfogliseraldehid akan menjadi 1 molekul glukosa, sedangkan 10 molekul sisanya, dia akan terregenerasi kembali menjadi RUBP. Nah, ini adalah suatu rangkuman singkat tentang reaksi terang dan reaksi gelap. Lanjut membahas tentang tumbuhan C3, C4, dan CAM. Nah, tumbuhan C3 itu tumbuhan yang tidak tahan akan kondisi kering dan panas. Nah, tumbuhan ini menghindari fotorespirasi atau pengikatan oksigen oleh enzim Rubisco, dan contohnya adalah gandum dan padi. Nah, tumbuhan C3 ini menangkap karbon dioksida dan menghasilkan molekul berkarbon 3, yaitu molekul yang bernama 3-fosfogliserat atau PGA yang tadi kita bahas di slide sebelumnya. Dan molekul PGA ini merupakan molekul yang tidak berenergi atau yang tidak memiliki energi yang tinggi dan berkarbon 3.
yang pertama kali terbentuk. Nah, oleh sebab itu, cara ini disebut sebagai sintesis C3 karena dia menghasilkan tiga atom. Tiga, ya, dia menghasilkan tiga atom. Karena dia menghasilkan tiga karbon. Lalu yang kedua ada tumbuhan C4. Ia merupakan Lalu yang kedua ada tumbuhan dengan jenis C4 di mana reduksi karbon yang terjadi pada C4 ini terdapat di seludang pembuluh pada fase C3 atau lebih tepatnya siklus Kelvin. Nah, CO2-nya ini diubah menjadi oksaloasetat dan malat. Nah, makanya disebut dengan C4 dan terjadi di sel mesofil. Selanjutnya, jalur fotosintesis C4 ini sering juga disebut sebagai jalur Hatch-Slack. Contohnya adalah tebu, jagung, dan sorghum. Lalu yang terakhir ada tumbuhan CAM, dan dia ini sangat kompleks karena mengalami fase C4 dan C3. Nah, C4-nya itu terjadi di malam hari, ketika di malam hari karena stomatanya terbuka pada malam hari. Nah, sementara siklus C3-nya terjadi di siang hari ketika stomatanya ini tertutup. Nah, contohnya adalah kaktus, nanas, bunga lili, dan beberapa jenis anggrek. Nah, dapat dikatakan CHM ini juga merupakan tumbuhan yang menghindari penguapan air pada siang hari. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Oleh karena itu, ketika malam hari ia membuka stomatanya dan di siang hari menutup stomatanya untuk mengurangi resiko penguapan berlebih, terutama ketika musim panas. Dan ini adalah dari dan ini adalah proses dari eh, dan ini adalah proses fotosintesis dari masing-masing tumbuhan C3, C4, dan CAM. Nah, tumbuhan C4 ini memiliki siklus yang kompleks, juga sama halnya dengan CAM. Tumbuhan C4 dapat disebut sebagai tumbuhan spesial karena dia memiliki seludang pembuluh. Antara mesofil dan seludang pembuluhnya ini ada pemisah. Begitu pula pada CAM, di mana stomatanya membuka pada malam hari, bukan siang hari seperti tumbuhan pada umumnya. Ini adalah tabel singkat tentang perbedaan C3, C4, dan CAM. Nah, di sini fotosintesisnya untuk C3 sendiri itu standar, sementara C4 dan CAM dia khusus, karena tadi ada dua hal yang tadi. Nah, lalu adaptasi lingkungan. C4 dan CAM ini mampu bertahan pada kondisi yang panas dan kering, tidak seperti C3. Meskipun dia mampu bertahan pada kondisi panas dan kering, tapi jika kondisi tersebut terlalu ekstrim, C3 ini dapat mati karena tidak dapat bertahan hidup. Nah, terakhir kita akan membahas tentang organisme fotosintetik atau organisme yang dapat melakukan fotosintesis sendiri dalam tubuhnya. Ini beberapa contohnya ada 4. Yang pertama ada mikroalga. Karena namanya mikro, dia hanya dapat dilihat di bawah mikroskop, tidak dengan mata telanjang. Dan dia merupakan produsen utama oksigen di bumi. Dan mereka juga membentuk dasar dari jaring-jaring rantai makanan di di laut atau di akuatik. Nah, food web ini adalah rantai makanan atau jaring makanan. Untuk tambahan, mikroalga juga dapat disebut sebagai fitoplankton, di mana fitoplankton ini merupakan penghasil oksigen utama di di ekosistem akuatik. Lalu yang kedua ada tumbuhan, di mana mereka merupakan organisme fotosintetik terestrial utama yang menopang kehidupan dan mengatur iklim. Tanpa tumbuhan, tentu hewan dan manusia akan sulit untuk bertahan hidup karena sulit mendapatkan makanan.
Oleh karenanya dia disebut sustaining life atau dapat menopang kehidupan dan regulating the climate atau mengatur iklim. Sebab sekarang ini sudah terlalu banyak CO2 di atmosfer karena memang kadar CO2 dari hasil pembakaran BBM. Karena hasil pembakaran CO2 dari maaf. Oke, bentar. Lalu yang ketiga ada makroalga. Dia merupakan habitat dan makanan sebagai organisme laut. Dia juga dapat berkontribusi terhadap keseimbangan ekologi. Dan makroalga ini dapat dilihat dengan mata telanjang karena ukurannya lebih besar dibandingkan mikroalga. Lalu yang terakhir ada bakteri. Beberapa cyanobacter atau cyanobacteria ini dapat melakukan fotosintesis yang penting untuk siklus karbon dan oksigen. Seperti yang sudah aku jelaskan di pertemuan pertama, yakni pentingnya peran cyanobacteria dalam merevolusi bumi ini. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan untuk pertemuan 4 kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian. Semangat belajar and see you on the next video.